Bahkan Adam lebih besar dari Argentinosaurus. Kok kamu bisa sih percaya pada klaim-klaim seperti itu? Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan narasi Andre Tunggal. Pernyataan tersebut adalah, Nabi Adam setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter tidak dapat dipercaya. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Nabi Adam diciptakan setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter. Itu tidak bisa dipercaya. Kita saksikan videonya, teman-teman. Salah satu klaim sepihak Islam ini tentang Adam, itu tidak bisa saya percayai. Jadi kalau misalnya Jesslyn kemudian mangguk-mangguk lalu mengatakan, sejak Adam ya, itu adalah agamanya Islam. Masalahnya adalah, sebagai sebuah contoh nih ya, di dalam hadis riwayat Bukhari ya 6227 atau hadis Muslim itu 2841 itu disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Adam dalam bentuknya dan tingginya 60 hasta. Ini adalah hadis, dan hadis ini adalah perkataan Muhammad yang hampir bisa dikatakan tidak bisa punya celah atau tidak salah loh. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Dan hadis ini mengatakan bahwa Adam itu diciptakan 60 hasta, tingginya 60 hasta. 60 hasta berapa sih? Kira-kira lebih dari 30 meter, teman-teman. Ya, lebih dari 30 meter. Jika Adam diciptakan 60 hasta, maka Adam ini besarnya lebih besar dari, kalau teman-teman lihat di dalam perbandingan gambar di depan ini, lebih besar dari Ka'bah. Bahkan Adam lebih besar dari Argentinosaurus ya. Berapa 3 kali tingginya dari T-Rex, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya dalam tradisi Islam Adam disebutkan setinggi ini, wah, Jess, kalau kamu menonton ini, saya mau kasih tahu Jess, kok kamu bisa sih percaya pada klaim-klaim yang menyebutkan bahwa bahkan Adam seperti itu ya? Kok kamu bisa sih percaya klaim-klaim seperti ini? Kalau kamu bilang bahwa Islam itu logik dan kemudian disebutkan Islam itu bisa dipercaya, itu hak kamu. Tapi buat saya sulit untuk menerima klaim-klaim Islam tentang ini semua, ya. Terkait tinggi Nabi Adam, Nabi Muhammad bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang tingginya 60 hasta, maka setelah Allah menciptakannya kemudian Allah berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada malaikat, lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam keturunanmu. Lalu Adam berkata, Assalamualaikum. Lalu mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah lafaz warahmatullah dalam salam mereka. Dan kelak setiap orang yang masuk ke surga akan seperti rupa Adam, dan bentuk makhluk senantiasa berkurang, semakin pendek, hingga sekarang. Kini timbul pertanyaan, mengapa manusia bisa mengalami penyusutan ukuran tubuh? Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, sekaligus doktor ahli biologi dari Universitas Hebrew di Yerusalem, Dr. Shlomi Lesser, dalam jurnalnya yang berjudul Hamada HaYisraeli Be'anglit. Wilfried mengatakan bahwa jika manusia sekarang berasal dari manusia sebelumnya, maka tinggi manusia pertama seharusnya sekitar 90 kaki, 27,43 meter, dibulatkan menjadi 30 meter. Berdasarkan penelitian tersebut, manusia mengalami penyusutan tinggi badan secara terus-menerus yang disebut dengan istilah genetic bottleneck. Selain itu ada banyak penemuan fosil kerangka dan tulang berulang yang berukuran raksasa dan jejak telapak kaki, yang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran kerangka dan telapak kaki manusia sekarang. Kita saksikan videonya. Jejak kaki Adam. Samanalakanda atau Gunung Kupu-Kupu adalah gunung kanonis dengan tinggi 2.243 meter yang terletak di sentral Sri Lanka.
Gunung ini dikenal karena terdapat jejak suci atau Sri Pada yang panjangnya 1,8 meter. Pada formasi batuan di dekat puncaknya, umat Buddha menganggapnya sebagai jejak Sang Buddha. Umat Hindu menganggapnya jejak Siwa, dan umat Muslim Sri Lanka menganggapnya jejak itu adalah jejak Adam alaihi salam. Jejak kaki raksasa di Afrika Selatan. Jejak kaki besar yang tercetak di batu granit ini ditemukan pertama kali pada tahun 1912 dengan panjang jejak kaki yang mencapai 1,2 meter. Maka diperkirakan pemiliknya adalah sosok tinggi 7,5 hingga 8 meter. Dilansir dari laman National Geographic Indonesia, para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka manusia di pegunungan Whitmore, Antartika. Awalnya, peneliti tidak mempercayai bahwa itu adalah fosil manusia, lantaran ukurannya tergolong tak wajar. Tapi setelah salah satu arkeolog bernama Merle Roche meneliti fosil tersebut, ternyata ia menemukan sebuah kerangka manusia yang berusia 600 juta tahun. Menurut Merle Roche, para peneliti dibuat tercengang dengan usia tulang kerangka yang ditemukan, sebab temuan itu sudah ada sebelum makhluk-makhluk lain seperti primata bahkan dinosaurus itu ada. Merle juga mengatakan, sangat jelas dari penelitian kami tentang kerangka ini bahwa mereka pasti manusia dan bukan spesies primata. Siapa mereka dan seberapa besar populasi mereka, dan apakah mereka maju secara teknologi adalah misteri yang lengkap. Selain di Antartika, ada juga penemuan kerangka manusia di Paracas, Peru, tepatnya pada tahun 1928. Di sebuah tempat penguburan yang luas dan rumit dijangkau, ditemukan sisa-sisa kehidupan berupa tengkorak berukuran raksasa. Dari laman Unilight, penemuan itu juga dikenal dengan tengkorak Paracas. Lebih menghebohkannya lagi, sekitar 300 tengkorak raksasa yang dipercaya sudah ada 3.000 tahun yang lalu. Baik penemuan fosil di Antartika maupun Paracas memicu kontroversi di kalangan ilmuwan, khususnya ilmuwan Muslim. Pasalnya, beberapa ilmuwan menghubung-hubungkan tengkorak raksasa itu dengan sosok Nabi Adam. Ditambah lagi, hasil temuan di Paracas ditutup-tutupi oleh media, seakan menghindari kebenaran adanya manusia raksasa dalam sejarah kehidupan bumi ini. Dari video di atas, banyak bukti yang menunjukkan ukuran tubuh manusia ribuan tahun yang lalu mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar daripada manusia zaman sekarang. Setelah melihat video penemuan fosil dan jejak telapak kaki raksasa ini, Anda bisa saja mengatakan bahwa itu hanyalah hoaks dan tidak benar. Hanya merupakan rekayasa belaka. Itu hak Anda untuk menyangkalnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan bekas telapak kaki raksasa di Sri Lanka? Bahkan rakyat atau umat Hindu dan Buddha di sana pun percaya kalau itu adalah bekas kaki leluhur atau dewa mereka. Jadi secara tidak langsung umat Hindu dan Buddha pun percaya bahwa leluhur atau dewa mereka mempunyai ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Dengan demikian, apakah Andre Tunggal juga mau menyangkal kepercayaan umat Hindu dan Buddha di Sri Lanka kalau dewa mereka juga mempunyai bekas telapak kaki raksasa? Itu tidak logis dan tidak masuk akal? Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa orang zaman dulu atau ribuan tahun yang lalu, manusia mempunyai ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Dan tentunya hadis yang menjelaskan tinggi Nabi Adam setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter adalah fakta dan wajib kita percaya sebagai umat Islam. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman Muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.